Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salahkah istri cemburu? Apa sih yang namanya cemburu? Ketidaksukaan seseorang ketika ada orang lain mencintai, menyukai orang yang dia sukai. Itu cemburu. Yang namanya cemburu fitrah dasar manusia, bawaan dari sononya, sunnatullah. Semua manusia pasti punya rasa cemburu. Cemburu ada dua jenis. Yang pertama cemburu yang dibenarkan. Yang kedua cemburu yang dibenci oleh Allah. Mana cemburu yang dibenarkan, yang disukai oleh Allah? Cemburu yang sedang-sedang saja. Rasulullah bersabda khairul umur awsatuha. Segala urusan yang sedang-sedang saja yang berlebihan. Yang kedua, cemburu yang tidak disukai oleh Allah. Cemburu yang tidak berdasar. Tidak ada alasannya. Nah, itu dibenci oleh Allah. Jadi cemburu yang pertama karena ada keraguan-raguan tentang kesetiaan pasangan, itu boleh. Yang kedua tidak ada keraguan, cuma dikarang-karang, dihayal-hayal, itu yang dilarang. Karena tanpa bukti apa alasan kita cemburu. Jangankan kita manusia biasa, Siti Sarah saja, istri Nabi Ibrahim, padahal dia yang menyuruh suaminya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, budak belian mereka. Namun ketika Siti Hajar mengandung Ismail, betapa Nabi Ibrahim menyayangi Siti Hajar. Kelihatan oleh Siti Sarah sebagai madu dan yang menyuruh suaminya menikah dengan Siti Hajar. Tapi kenyataannya begitu melihat suaminya menyayangi istri yang kedua, yang sedang hamil, yang sedang mengandung, dibelai di depan dia, Masya Allah dia melihatnya, dia pun merasa cemburu. Lalu Allah dengan bijaksananya mengatakan, Ibrahim, bawalah istrimu ke sebuah lembah. Mekah itu lembah 3.600 tahun yang lampau, di mana sejarah ini terjadi. Dibawa oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, istri yang kedua yang sedang hamil, yang sedang mengandung, atas perintah Allah ke sebuah lembah yang sekarang menjadi Ka'bah. Disitulah gara-gara kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar. Padahal sekali lagi, yang menyuruh menikah kepada Siti Hajar dirinya sendiri. Apalagi ibu-ibu yang suaminya kagak disuruh, ujuk-ujuk punya bini aja. Weh, gawat. Jangankan ibu-ibu yang datang di Indosiar, Siti Aisyah saja. Ketika Rasulullah SAW lagi gilir di rumah Siti Aisyah, ada pembantunya Zainab binti Jahsin membawa makanan di mangkok di piring. Assalamualaikum, ini dari Ibu Zainab. Siti Aisyah cemburuan ketika pembantunya Zainab membawa makanan di piring, ditepak piringnya sama Siti Aisyah saking cemburunya. Giliran di rumah saya kok pakai dibawain makanan dari istri yang lain, cemburu dia. Ditepak, piringnya pecah. Rasul bilang, sebentar dulu, bilang sama pelayan yang bawain makanan dari Ibu Zainab tadi. Lalu Rasul ngambil piring yang utuh dari rumah Siti Aisyah. Maaf ya, ibu kamu sedang marah. Nih, piring bawa pulang. Nah, piring yang pecah ini jatah orang yang mecahin. Artinya Rasulullah SAW mengatasinya seperti itu sebagai suami. Dia tahu Siti Aisyah sedang cemburu. Gara-gara giliran di rumah Siti Aisyah dibawakan makanan oleh Zainab, saking cemburunya ditepak piring sampai pecah. Tapi Rasul dengan adilnya mengembalikan piring punya Siti Aisyah yang utuh, diberikan kepada pelayan Zainab. Kembalikan piring yang utuh. Yang pecah jatah orang yang pecah. Contoh kasus yang lain, Siti Aisyah mengatakan, belum pernah aku merasa cemburu pada orang lain kecuali dengan Khadijah. Anda tahu dalam sejarah, Siti Khadijah sudah meninggal waktu menikah dengan Siti Aisyah pun. Tapi kenapa dia cemburu dengan orang yang sudah meninggal? Siti Aisyah sangat mencintai Rasulullah SAW. Dia bilang, walaupun sudah meninggal, Siti Khadijah disebut-sebut mulu. Ada kakaknya Khadijah datang,
Rasul bilang, ya Allah, duduknya seperti Khadijah, bicara pun seperti Khadijah. Ketika pamit akan pulang persis kayak Khadijah. Siti Aisyah marah dengan cemburu, lari keluar rumah, nyender di pohon korma. Sejarah mengatakan saking panasnya hati Siti Aisyah cemburu dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka Siti Aisyah menyebabkan pohon korma layu. Itu gambaran saking panasnya orang yang cemburu. Yang namanya kecemburuan ada dua. Yang pertama, cemburu membela orang yang dicintai. Yang kedua, dia berusaha agar tidak ada orang lain yang mencintai orang yang dia cintai. Beda loh. Yang pertama, cemburu yang pertama, membela orang yang dia cintai. Misalnya saja, Abdel mencintai si A. Si A dihina sama orang. Mama tanya, Abdel mau diem aja apa mau dibelain tuh si A? Dibelain. Dibelain. Ini yang pertama. Membela orang yang dia cintai. Kalau ada orang menghina, mengejek, Abdel nggak terima, bong dia orang yang saya cintai. Nah, ini yang benar-benar diperbolehkan dalam Islam. Kita semua sebagai seorang muslim pasti mencintai agama kita, betul nggak? Ketika ada orang menghina agama kita, mengejek agama kita, otomatis spontan tanpa ada aba-aba langsung kita marah. Misalnya ada orang injak-injak Quran, kita akan tinggal diam atau kita akan melawan? Misalnya ada orang menyerang masjid, orang sedang ibadah, kita akan tinggal diam atau kita akan berontak? Kenapa? Karena kita seorang muslim mencintai agama Islam. Pasti kalau ada agama yang dihina tidak akan tinggal diam, kita berontak. Walaupun maaf dalam tanda kutip, boleh jadi orang tadi cuma Islam KTP, mungkin jarang ke masjid, tapi ketika agamanya dihina oleh orang lain, dia akan benar-benar membela. Itu cemburu. Artinya kalau ada orang menghina agama kita, mengejek agama kita, tapi dia tinggal diam, dia tidak punya rasa cinta dalam dirinya kepada agama tadi. Dan ini yang dibela oleh para nabi. Anda lihat para rasul, para nabi rela berjuang sampai dikejar-kejar, disiksa, dibunuh oleh orang sekeliling gara-gara mensiarkan syariat agama atas perintah Allah. Inilah kecemburuan. Sekarang kalau seorang istri, boleh nggak isi cemburu kepada suaminya? Boleh. Makanya jadi suami pada mikir, mana suami? Nah, saya. Tuh juga tuh. Suami, kalian jadi suami mikir. Jangan memuji perempuan lain di depan istri Anda. Ya Allah, tadi ketemu teman kuliah bikin cantik aja. Lah, bini lu mengkelap. Pernah Abdel begitu? Enggak. Ya Allah, jalannya itu menggairahkan. Masya Allah, ketika dia pakai baju tadi, Masya Allah mempesona, dikeplak sama bini loh. Jaga Anda sebagai suami, jangan memuji perempuan lain di depan istri, apapun tujuannya. Walaupun istri Anda nggak langsung ngomong, saya jamin di batinnya sangat menyakitkan. Jangan sekali-kali Anda membandingkan istri Anda dengan perempuan lain. Kebalikannya, jangan kita para istri membandingkan suami Anda dengan laki-laki lain. Tuh si anu mah gagah banget jalannya juga, nggak kayak lu leto ya. Dikeplak sama laki lo. Tuh si anu Masya Allah usahanya sukses. Ih, bodinya itu loh cihoy. Masya Allah. Jadi banyak permasalahan yang menjadikan seorang cemburu. Baik istri yang cemburu dengan suaminya maupun suami yang cemburu dengan istrinya. Hati-hati Anda, jangan menyakiti pasangan Anda. Karena tujuan pernikahan litaskunu ilaiha, untuk ketenangan dan ketentraman. Insya Allah demi ketenangan dan ketentraman, jaga jangan sampai cemburu mereka berlebihan.